Jadi ini ada pertanyaan, lebih utama mana sholat witir sebelum tidur sama setelah tidur, kan gitu Pak ya. Jadi artinya di akhir, di sepertiga malam itu ya. Jadi Abu Hurairah tadi dipesan oleh Rasulullah sholat witir sebelum tidur. Ada hadis lagi sholat witir setelah tidur itu disaksikan. Ada kata-kata disaksikan, artinya disaksikan malaikat. Tapi sebelum tidur nggak ada kata-kata disaksikan. Cuma saya tambah lagi disaksikan oleh teman-teman. Ya jadi saya sholat disaksikan teman-teman kan gitu. Ya kalau setelah tidur kan di rumah Pak. Jadi menurut hadis yang ada dari dua ini ya lebih utama setelah tidur dan di malam hari. Itu tidak ada yang melihat dan disaksikan oleh para malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ini ada pertanyaan, lebih utama mana sholat witir sebelum tidur sama setelah tidur, kan gitu Pak ya. Jadi artinya di akhir, di sepertiga malam itu ya. Jadi Abu Hurairah tadi dipesan oleh Rasulullah sholat witir sebelum tidur. Ada hadis lagi sholat witir setelah tidur itu disaksikan. Ada kata-kata disaksikan, artinya disaksikan malaikat. Tapi sebelum tidur nggak ada kata-kata disaksikan. Cuma saya tambah lagi disaksikan oleh teman-teman. Ya jadi saya sholat disaksikan teman-teman kan gitu. Ya kalau setelah tidur kan di rumah Pak. Jadi menurut hadis yang ada dari dua ini ya lebih utama setelah tidur dan di malam hari. Itu tidak ada yang melihat dan disaksikan oleh para malaikat. Nah, dua model sholat witir ini itu dilakukan oleh dua sahabat terkemuka ya. Pertama, sebelum tidur itu sering dilakukan oleh Abu Bakar ya, sebelum tidur. Yang setelah tidur itu sering dilakukan oleh Sayyidina Umar. Sampai ada yang tanya, "Hei Abu Bakar, kenapa kamu sholatnya kok nggak seperti Umar ya, sholat malamnya atau sholat witirnya setelah tidur?" Aku gak tahu iso kayak Umar semacam itu. Nah gitu loh. Padahal Abu Bakar itu nggak semacam itu Pak ya. Tapi ini ada sebagai pembelajaran bahwa sholat witir sebelum tidur itu boleh ya, meskipun ya kalau dihitung-hitung dengan beberapa hadis ini lebih utama setelah tidur atau pada malam hari sepertiga malam yang terakhir. Nah bagi kita itu kan kadang-kadang ya gak iso tangi, supaya tidak lepas sholat witir ini kita lakukan setelah sholat isya ya, supaya gak lepas ya. Kadang-kadang tangine ya wis mepet lah ya, wis gak iso ya. Jadi kalau tangi bangunnya setengah tiga itu masih bisa. Tapi umpamanya untuk memberi pelajaran kepada teman-teman, oh iku ngongkon kok gaji lakoni sih. Saya kan sering ngongkon gitu Pak, kita lakukan ya kita. Nah yang tidak boleh itu begini, sebelum tidur kita itu witir, setelah tidur witir lagi, tidak boleh. Ada hadis yang mengatakan bahwa witir semalam itu hanya sekali. Kalau dua kali berarti witirnya itu genap, bukan witir lagi. Sekarang satu umpamanya, nanti satu berarti genap. Ini Ustadz, sebelum tidur saya dua, nanti satu kan tiga. Nah, ini kan gak witir namanya ini. Witir itu ganjil ya. Jadi monggo dipilih yang mana. Kalau memang bisa hati-hati seperti Umar setelah tidur monggo ya, sepertiga malam terakhir ya. Kalau biasa seperti Abu Hurairah atau Sayyidina Abu Bakar ya, sebelum tidur monggo ya. Jadi yang paling mudah yang mana yang bisa dilakukan?
Kadang-kadang kita itu apa karena kemalaman ya. Terus begini, sering saya sampaikan, kadang-kadang itu kita tuh sholat itu malas Pak, sholat sunnah itu. Ya kalau capek deh. Upayakan kalau sholat sunnah itu malas, capek dan seterusnya, nggak usah berdiri, duduk aja nggak apa-apa. Ya, meskipun kita mampu berdiri, kalau sholat sunnah itu diperbolehkan duduk. Tapi kalau sholat wajib nggak boleh. Karena berdiri itu adalah salah satu rukun sholat. Orang yang mampu berdiri, sholat wajib tidak berdiri, nggak sah sholatnya. Tapi kalau sholat sunnah, ya itu diperbolehkan. Nah, tapi bisa ya Mbak berdiri ya. Kalau nggak, waduh, capek semuanya, aku nggak kuat ya. Apa maneh ya seperti abamul boyoke kemeng ini ngadeg suwe gak kuat, wis lungguh wae. Lebih bagus duduk. Ya, tapi sholat daripada wis gak kuat ngadeg wis gak sholat tapi ya. Nah, itu lebih bagus duduk. Duduk apa? Sila boleh. Karena Rasulullah pernah sholat sunnah pakai bersila. Duduk iftiros boleh. Iftiros itu duduk tahiyat awal atau duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Monggo. Ya, yang penting upayakan kita melaksanakan sholat itu Pak ya. Jadi monggo yang enak yang mana, tapi menurut beberapa ulama yang utama yaitu setelah tidur atau pada malam hari itu, karena itu disaksikan, artinya disaksikan oleh para malaikat. Kalau yang sebelum tidur disaksikan, ya saksikan oleh teman-teman gitu ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Yang belum kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Yang belum kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.